Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih terus memikirkan tentang nabi-nabi palsu. Kalau yang pertama kita sudah membicarakan bagaimana ada orang salah motivasi, tetapi ajarannya benar. Tetapi yang kedua ada pula yang salah ajarannya, tetapi motivasinya benar. Maka yang ketiga ini kita akan memikirkan orang yang salah ajarannya dan salah motivasinya. Nah inilah cikal bakal kesesatan yang sangat mengerikan. Matius pasal 7 ayat 15 kita akan membaca Matius pasal 7 ayat 15 terus hingga ayat yang ke-19. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalimat ini atau hal ini diungkapkan sendiri oleh Yesus Kristus menjadi satu patokan yang bersifat mutlak bagi seluruh anak-anak Tuhan untuk mengenali, mengamati mereka-mereka yang adalah nabi-nabi palsu. Nah saudara, nabi-nabi palsu ini adalah orang-orang yang kemudian di dalam gerak hidupnya kita akan melihat tidak ada buah di sana. Kita akan melihat kepalsuan-kepalsuan yang hidup di dalam hidup mereka. Tetapi sekilas ajaran-ajaran mereka itu bisa tampaknya menyenangkan, sepertinya, sekali lagi, sepertinya berhikmat, tetapi sebetulnya menghancurkan dan mematikan. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa terpukau hanya kepada kefasihan seseorang berbicara, retorika yang luar biasa, ya, atau menurut kita wah ajarannya benar nih. Kenapa kita bilang ajarannya benar? Karena kita sendiri nggak tahu mana yang benar. Jadi permasalahan pertama yang perlu serius dalam menghadapi atau mengomentari nabi palsu ini adalah umat itu sendiri. Karena umat kurang bergaul akrab dengan Alkitab, lebih suka mendengar khotbah daripada membaca Alkitab, mengakibatkan apa yang dikhotbahkan karena yang berkhotbah pendeta dianggap kebenaran, padahal belum tentu. Apalagi kalau cocok dengan hatinya, ia semakin tidak peduli kalau dikoreksi bahwa itu salah. Nah, ini menjadi sesuatu lahan yang sangat subur bagi nabi-nabi palsu untuk datang dan menebar ajaran palsunya. Karena itu, sebelum kita masuk bagaimana nabi-nabi palsu ini bisa muncul dan berkembang secara serius, maka posisi jemaat harus jelas dulu. Jadi jemaat jangan memberi ruang untuk berkembangnya nabi palsu. Caranya adalah dengan hidup seturut dengan firman Tuhan, menggali kebenaran firman itu dengan seutuhnya, supaya mereka bisa mendapatkan kebenaran yang benar-benar benar, ya, dan tidak terjebak pada perangkap salah. Jadi awas, Anda belajarlah suka membaca Alkitab, atau Anda berbakat untuk disesatkan karena tidak mau baca Alkitab. Dan kalau baca Alkitab, baca yang tertulis saja, jangan terlalu macam-macam mengomentari dulu. Lihat, perhatikan, baca, ya, ulang lagi, terus balik lagi, terus lagi sampai selesai, berkali-kali baca, lihat. Lama-lama juga saudara akan mendapatkan satu struktur pikir yang solid, yang kuat. Jadi jangan comot sebelah lalu memberi kesimpulan, lihat dulu semuanya, ya. Nah, sekarang mari kita lihat mereka-mereka yang kemudian menjadi nabi-nabi palsu itu selalu pertama-tama dimulai dari seperti apa? Ciri-cirinya begini, dimulai dari yang ekstrim-ekstrim. Jadi mereka mulai mengekstrimkan segala sesuatu. Di dalam Kolose pasal 2 itu digambarkan oleh Rasul Paulus bagaimana orang-orang kemudian tampaknya rohani bilang nggak boleh ini, jangan begini, jangan begitu gitu ya. Jangan makan ini, jangan makan itu. Jangan apa nih, hari ini nggak baik, hari itu yang baik begitu. Tampaknya kayaknya itu rohani banget. Mereka seperti orang-orang yang kok kayaknya hebat, bijak betul, luar biasa betul begitu. Nah, di dalam bagian-bagian seperti itu saudara, mereka menjadi orang-orang yang sepertinya lebih dari orang lain. Karena orang lain misalnya makan semua, mereka tidak. Misalnya orang lain itu apa hari aja bodoh amat gitu. Oh, mereka lain. Mereka tahu mana hari baik, mana hari tidak baik begitu ya. Sehingga mereka mulai membuat sesuatu itu tampaknya ya berbeda sama yang lain. Kenyataannya ya memang berbeda, tapi soal benar atau salah. Nah, itu menjadi berbeda lagi kasusnya. Jadi mereka memang berbeda melakukannya. Perbedaan itu ada sedikit kesulitan. Kalau nggak makan ini makan itu kan susah. Ya, jangan hari ini jangan hari itu kan susah.
Wah, kesusahan itu kayaknya membuat hikmat ekstra. Kesusahan itu tampaknya seperti mereka orang menyangkal diri, lalu kita oke-oke saja. Ini nih yang benar nih, kan begitu. Lalu atas nama menyangkal diri dipakai-pakailah, atas nama memikul salib dibawa-bawalah. Sehingga apa yang mereka lakukan menjadi menarik, seakan-akan gereja yang tidak melakukan itulah yang sesat. Padahal mereka yang melakukan itu di dalam ritual-ritual yang kosong. Ya. Kenapa? Hidup kita ini kan sudah merdeka oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Kenapa kita jajah lagi dengan berbagai hal-hal yang bersifat hanya ritual-ritual tetapi bukan spiritual yang sejati? Nah, di sini orang Kristen jadinya kebablasan lagi. Karena memang pada hakikatnya kita sangat suka dengan ritual-ritual yang mudah untuk kita lakukan. Ya. Katakanlah saudara jangan mandi seminggu misalnya gitu kan. Kan mudah sekali tidak mandi seminggu walaupun tidak enak. Ketimbang kalau disuruh berdoalah untuk musuhmu, berkatilah mereka. Wah, kan gak enak banget. Ya, maka mendingan gak mandi seminggu dah. Tapi musuh tetap musuh. Maka gak mandi seminggu itu cuma ritual. Tapi kalau mengampuni musuh itu spiritual. Makanya dari buahnya kamu kenali dia. Tetapi memang mereka selalu menampilkan fenomena-fenomena yang tampaknya kasat mata. Artinya bisa kita lihat dengan mata telanjang. Ya perilaku-perilaku tadi. Yang kayaknya beribadah, tapi sesungguhnya tidak. Nah, sesuatu kekasih di dalam bagian-bagian seperti inilah kita perlu kemudian hati-hati. Jadi mereka akan mulai dari mengekstrimkan terhadap ekstrim-ekstrim tertentu. Menekankan bagian-bagian yang sebetulnya tidak ditekankan Alkitab. Misalnya mereka mengkaitkan misalnya, menyanyi harus begini, model dia tunjukkan. Kalau nggak gini, nggak diterima Tuhan misalnya. Kok tahu dari mana? Padahal Alkitab jelas-jelas mengatakan menyanyi itu harus dengan sikap hati yang sungguh. Kan begitu ya, hati yang memuliakan Tuhan. Bukan bagaimana cara kita nyanyi kita diterima Tuhan, tapi bagaimana sikap hati kita. Nah ini dibalikkan. Maka muncullah penekanan ekstrim terhadap berbagai cara-cara beribadah tadi. Cara-cara hidup tadi yang diyakini sebagai kebenaran, yang diyakini sebagai sesuatu yang harus. Maka umat mulai terjebak di situ, terikat di situ. Mereka akan terperangkap secara perlahan-lahan dan mereka bisa mengalami keterjepitan yang mengerikan. Nah, saudara kasih, sikap ekstrim tadi kalau dilanjutkan, maka akan makin dinikmati. Satu ekstrim akan diikuti oleh ekstrim yang lain lagi. Nah, ini dia terus berkembang. Jadi semacam satu efek domino yang nggak bisa dihentikan. Dulu mereka begitu, sekarang begini, terus makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Lalu lambat laun, kalau tadi Tuhan bicara sama pemimpin agamanya misalnya, oh Tuhan bilang gini, kita harus begini nih. Mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta petunjuk Tuhan misalnya ya. Lama-lama Tuhannya ada siapa? Ya pemimpinnya itu sudah. Nah, di situ kita bisa ngelihat. Akhirnya si pemimpin yang tadinya masih mengajak orang berdoa untuk minta pimpinan Tuhan, lama-lama dia berdoa itulah pimpinan Tuhan, dan lama-lama dialah Tuhan. Ya, pergeserannya sangat menakutkan. Maka dia mulai memperlakukan. Dia tidak mengatakan dia Yesus, dia tidak mengatakan dia Tuhan, tapi apa yang dilakukannya sudah iya. Artinya apa yang diputuskannya, apa yang dikatakannya itulah kebenaran. Kita bilang kok kayaknya kita lain, stop, jangan melawan, gitu kan? Maka dia itu sudah menjadi Tuhan. Tapi awas, dari mulutnya sih nggak keluar omongan, saya Tuhan. Kadang-kadang banyak orang Kristen kebangetan gitu ya, hati-hati kamu. Langsung dia bilang apa? Lupa nggak pernah dia kok ngomong kalau dia Tuhan kok. Dia nggak pernah ngomong gitu. Dia malah berdoa menyebut nama Tuhan. Disitulah kita nggak bisa ngelihat. Buahnya sudah menunjukkan dia itu Tuhan karena apa? Apapun yang kamu protes selalu menjadi salah. Padahal ada ayat Alkitabnya ini misalnya. Ya, Pak, ayat Alkitab kan bilang begini nih. Tidak. Itu begini. Ya, Tuhan sudah mengatakannya pada saya. Waktu dia mengatakan Tuhan mengatakan pada saya, dia melawan Alkitab yang notabene yang jelas-jelas firman Tuhan. Artinya apa? Dia kan cuma memperalat nama Tuhan untuk menghancurkan justru firman Tuhan. Artinya apa lagi? Dia sudah memalsukan nama Tuhan. Ya. Jadi ini seperti orang dapat ID card orang lain, datang lalu mengambil apa yang bukan haknya. Atau seorang mendapat ATM berikut nomor dari pribadi seseorang, tinggal pencet pennya, jebol semua. Maka begitulah sebetulnya ajaran-ajaran sesat itu. Dari mulai ekstrim, ya tadinya jemaat masih terlibat, lama-lama keputusan dia adalah keputusan mutlak yang nggak bisa diganggu-gugat. Bahkan Alkitab pun sudah tidak lagi bisa mengkoreksinya. Karena toh dia diyakini dapat wahyu baru gitu. Maka dia bisa menambah-nambahkan apa di Alkitab. Ya suara dia menjadi suara Tuhan sudah. Jadi orangnya bukan bodoh-bodoh banget terus bilang,
Oh, seperti dikatakan Matius di sini, akulah Mesias, akulah ini gitu. Memang akan datang yang model seperti itu. Tapi jangan saudara berpikir melulu mereka seperti itu. Modelnya itu bisa macam-macam. Intinya sama, menyamakan diri dengan Tuhan. Tapi model tampilannya bisa termasuk yang paling halus yang saya katakan tadi. Ya, jadi nggak berasa. Maka disitulah kemudian terjadi kesesatan, saudara. Maka akan terjadi kesesatan di mana kemudian umat itu dibawa dan makin jauh masuk ke dalam kekacauan-kekacauan karena tidak lagi mempunyai self control. Ya, sudah terlalu lama mereka dicekokin oleh ajaran-ajaran salah dan sudah terlalu lama mereka di situ. Nah, orang-orang begini kalau kita kasih tahu, ngotot sudah. Kita dianggap nggak punya Roh Kudus lah. Kita ini nggak punya hikmat lah, tidak mengerti lah, tidak ngalamin inilah, tidak ngalamin itulah. Maka begitulah cara mereka bersembunyi di dalam kesesatan mereka itu. Mereka akan mempersalahkan orang lain. Semakin mereka ditekan, misalnya dalam arti kata ditunjukkan kesalahannya, semakin mereka merasa bahwa mereka memikul salib itu. Bahwa mereka karena melakukan kebenaran mereka mengalami penganiayaan. Jadi didramatisir, diputar sedemikian rupa. Padahal mereka mendapat tekanan karena kekacauan yang mereka timbulkan, bukan kebenaran. Ya. Buah yang baik itu selalu banyak yang datang. Dan itu akan ketahuan bersifat awet. Tapi yang nggak baik itu, mula-mula tampaknya baik, semua numpul. Lama-lama lari satu-satu, nggak akan tahan lama. Orang akan lihat, tadinya sih pohon oke dah ya. Baru ditanam, woi daunnya hebat, woi bor kembang, woi hebat luar biasa. Tapi ya kok nggak buah-buah ya? Kembangnya rontok jatuh satu-satu. Daunnya lama-lama ya sudah, kok jadi berubah? Layu sudah. Ketahuan, pohon payah. Pohon yang cuma mampu rindang tetapi tidak mampu berbuah. Cepat bertumbuh tapi tidak pernah untuk berhasil berbuah. Iya, baru ketahuan. Tetapi seringkali sesudah ketahuan, umat yang di dalam sudah terikat di dalam kepalsuan dan kesesatan itu. Mereka betah di situ, merasa aman di situ dan cocok dengan ajaran itu. Maka ajaran yang benar mereka anggap sesat. Nah, itu sebab mereka-mereka yang sudah terperangkap dalam kesesatan itu, mereka menjadi orang-orang yang memang militan sekali sikapnya. Karena mereka punya keyakinan akan kebenaran yang mereka yakini. Ya, padahal tidak benar. Tapi mereka yakin sekali bahwa itu benar. Jadi kadang-kadang Anda mau bubarin kalau kasarnya ya, bilang mau dilempar, mau digebukin pun dia nggak akan berubah. Dia yakin betul. Karena itulah hati-hati terhadap kesesatan. Karena kalau sudah menyesatkan, udah. Mau keluar itu susahnya luar biasa. Itulah kerjaan setan. Yang mula-mula menawarkan manis-manis, bagus-bagus. Sesudah kita hancur, babak belur, sudah dia tekan cengeng aja sudah. Ketawa-ketawa di sana sini, kan begitu. Bukan kayak itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Tidak serta-merta dia memberikan proteksi, perlindungan pada Adam dan Hawa. Sesudah berhasil menjatuhkannya, udah rasain deh lo, hancur dari situ, kan begitu. Jadi harus hati-hati. Sehingga saudara, dari kesesatannya itu, kemudian dia berkembang menjadi kelompok yang sesat, lalu menjadi penyesat. Wah, itu cikal bakalnya begitu. Tadinya ekstrem-ekstrem, kemudian sesat-sesat, mencari pengikut. Mereka mulai dengan kesadaran akan kesesatannya, mulai menyesatkan orang lain. Tapi ingat ya, di benak mereka, di dalam pikiran mereka, kesesatan mereka itu adalah kebenaran. Perbedaan mereka dengan gereja, perbedaan mereka dengan yang lain, hanya mau menunjukkan bahwa mereka kualitas baru, yang lain itu lama semua, kira-kira begitu. Ya, ini anggur baru nih, kirbat baru, kira-kira begitulah bunyinya. Ya. Tapi sebetulnya mereka tidak. Makin hari makin kacau, makin kacau, makin kacau, makin kacau. Semangat menjadikan diri Tuhan, segala sesuatu berorientasi kepada Dia, Dialah kebenaran, Dialah kemutlakan, semakin menjadi-jadi. Padahal yang mutlak itu kan cuma satu, Tuhan. Nggak ada lagi yang lain yang boleh. Nah, jadi di tengah-tengah pergumulan-pergumulan seperti itu, saudara, kita mesti melihat dan menyikapi dengan bijak. Ini adalah sebuah keseriusan yang harus kita sikapi dengan baik-baik. Supaya apa tadi itu? Kita tidak terperangkap di dalamnya. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, pemahaman-pemahaman seperti ini perlu kita tumbuh kembangkan. Tetapi ingat, alat deteksinya tidak ada lain kecuali firman Tuhan sendiri. Pergaulan kita yang akrab dengan firman Tuhan itu. Supaya kita bisa mendeteksi. Ini ada ketidakbenaran nih, ada penyimpangan nih, ada yang salah ini. Ya. Dan kita berdoa, semoga Tuhan memakai kita juga untuk membongkar berbagai kejahatan dan kepalsuan. Seperti bagaimana orang-orang di Efesus menghadapi ajaran sesat dari kelompok Nikolaus, mereka telanjangi habis-habisan dan ketahuan kesesatannya di mana. Sampai buyar, malu itu kelompok bubar sudah.
Bukankah di sekitar kita banyak orang-orang yang aneh, yang ajarannya juga ngacau? Ya, ini perlu untuk diselusuri baik-baik. Membuat banyak anak-anak kemudian jadi melawan dengan orang tuanya, karena merasa seperti ayat Alkitab bilang, barang siapa mengasihi orang tuanya lebih dari aku, ia tidak layak bagiku. Mereka demonstrasikan dengan cara apa? Justru dengan cara membenci orang tua. Aneh sekali kan? Aneh sekali. Lalu mereka bilang kita harus mencintai Tuhan. Tapi bukan mencintai Tuhan dulu yang munculnya. Ditunjukkannya dengan cara membenci orang tuanya. Itulah tandanya dia cinta Tuhan. Jadi terbalik-balik gitu lah. Nah, mereka diindoktrinasi seperti itu. Padahal dia lupa ayat Alkitab yang lain mengatakan hormatilah orang tuamu, supaya panjang usiamu di tanah yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Kan begitu. Diabaikan itu. Kalaupun ada ayat yang nunjukin, oh no, Tuhan bilang memang begini. Ini perjuangan kita. Gitu. Tragis. Karena siapa? Ya sudah jadi Tuhan itu. Pemimpinnya sudah semau-maunya saja. Apa yang dikatakannya harus oke. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, kalau memang engkau mencintai kebenaran dan engkau tidak mau disesatkan, berjaga-jagalah. Karena Tuhan juga sudah mengatakan di zaman akhir ini penyesat-penyesat akan banyak. Orang berteriak di sini Mesias, di sana Mesias, dan seterusnya. Maka perlu sebuah sikap kehati-hatian dalam hidup kita. Satu alat deteksi di dalam hidup kita yaitu apa? Kebenaran firman. Maka ada beberapa titik sebetulnya kita bisa kemudian mendeteksi ya. Yang pertama adalah ketika ada orang mengatakan ada kebenaran di luar Alkitab, atau dia menyamakan dirinya dengan Alkitab. Ya. Nah, itu sudah awas. Karena kita mempercayai Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam hidup setiap orang percaya. Firman Tuhan yang mengatur kita. Ya. Nah, itu mesti dipahami dulu pertama. Jadi hanya satu-satunya kitab yang paling tinggi, lebih tinggi dari siapapun juga. Dan kita semua harus tunduk pada kebenaran isi Alkitab itu, yang firman Tuhan itu. Ya, bukan kitabnya ya, jangan-jangan salah ngerti juga, tapi firmannya. Yang kedua, kita mesti benar-benar memahami tentang Allah seperti apa yang diajarkan Alkitab. Tentang Yesus Kristus seperti apa yang diajarkan Alkitab. Tentang Roh Kudus seperti apa yang diajarkan Alkitab, dan tentang Tritunggalnya. Kita harus mengerti itu. Kita harus belajar tentang keselamatan. Apakah ada keselamatan di luar Yesus? Maka kita jawab tidak. Kalau dia mengatakan, oh bisa, jadi harus begini dan begini dan begini, tapi tanpa Yesus, itu sudah tidak benar. Lalu kita belajar tentang manusia. Siapa itu manusia? Yang dicipta sempurna pertama kali tetapi jatuh dalam dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Fakta itu harus diakui, dilihat. Maka penebusan dan keselamatan karya Tuhan yang menyelamatkan manusia kita pahami dengan tepat. Itu adalah anugerah, bukan usaha. Iman, bukan hasil sebuah olah pikir, kan begitu. Maka sola fide, sola gratia, dan sola scriptura, hanya Alkitab, harus dipahami dengan utuh. Ya. Nah, kemudian kita juga akan memahami dan belajar tentang gereja. Apa itu gereja, apa tujuan gereja? Ya. Bagaimana seharusnya gereja dijalankan? Sehingga kita menemukan ukuran-ukuran yang benar seperti apa yang Tuhan mau. Bukan sekedar selera diri kita. Maka kita harus belajar utuh. PL itu tidak boleh dipelajari lepas dari terang perjanjian baru. Lihat dari semangat perjanjian baru untuk kita bisa menemukan sebenar-benarnya itu gimana sih. Wah, hidup kita menjadi menarik, sangat menyenangkan, sangat memuaskan ketika kita mulai mengerti kebenaran satu, kebenaran dua, dan terus bertumbuh. Itu akan menjadi pengalaman-pengalaman yang menyenangkan di dalam iman kekristenan kita. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, camkanlah itu dengan sungguh-sungguh dan lakukanlah seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jangan terjebak kepada pemikiran-pemikiran yang salah. Jangan terjebak sehingga kita akhirnya berbuat hal yang mengecewakan hati Tuhan kita. Apalagi kalau tadinya kita orang yang ikut di jalan yang benar gitu ya, malah lari ke yang sesat. Wow, tragis banget. Hati-hati. Nah, orang bisa kecemplung ke jalan satu biasanya karena kecewa, frustrasi kepada gereja sebelumnya, begitu ya, marah-marah, lalu dia merasa tidak diberkati. Oh, di sini lebih, di sana tidak dapat perhatian, di sini dapat perhatian. Perhatian bisa menjadi kata kunci pertama yang memanipulasi, ya, membuat kita tidak sadar masuk kecemplung ke dalam. Karena ajaran yang sesat cenderung militansinya tinggi dan mereka super aktif sudah. Ya, apapun akan mereka lakukan demi mencari, merekrut para pengikut-pengikutnya. Karena memang itu menjadi kerjaan mereka dan target mereka. Mereka tidak peduli berapapun harga yang harus mereka keluarkan untuk itu. Mereka lakukan. Tragisnya,
Anak-anak Tuhan untuk mengetahui kebenaran seringkali nggak berani bayar harga. Nggak berani untuk baca Alkitab utuh, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah kesibukan, kesulitan, pergumulan kehidupan yang dijalani. Nah, hari ini paradigma kita mesti dirubah, cara berpikir kita harus dirubah. Cintailah Alkitab itu, bacalah, renungkanlah siang dan malam, supaya kau tidak tersesat di tengah-tengah dunia yang kacau dan akan semakin kacau. Tetapi sebaliknya, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kiranya saudara boleh dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk memenangkan banyak jiwa demi puji hormat dan kemuliaan bagi namanya. Nah, itu kiranya menolong kita untuk mengukir prestasi di tengah-tengah kehidupan kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang berdaya guna, yang memuliakan Tuhan, kan begitu saudara. Dan saya pikir ini harus menjadi semacam satu tekad kita, supaya dengan demikian bukan saja kita belajar memahami kebenaran, tetapi juga tidak tergoda untuk jatuh kepada jerat nabi-nabi palsu itu. Atau jangan sampai juga menjadi salah satu dari nabi palsu itu. Iya kan? Oh, jadi tekanan-tekanan ajarannya tadi mesti dilihat. Apa yang saya katakan tadi mesti kita dalami sungguh-sungguh, supaya dengan mengetahui yang benar kita bisa menelanjangi yang salah. Ya, dan menikmati kebenaran membuat kita kuat menanggung berbagai persoalan kehidupan, tidak tergoda jatuh kepada tawaran-tawaran yang salah tadi. Karena memang orang-orang bermasalah, orang-orang stres, wah itu sasaran empuk dari ajaran sesat sudah. Hati-hati. Tetapi mereka yang kuat imannya, kuat pengharapannya, pasti mereka tak akan terpancing. Nah, saudara yang kekasih, mari kita camkan, kita pikirkan posisi kita, keyakinan kita, iman kita yang sejati seperti apa. Kalau memang kita dalam Tuhan, berbahagialah. Tapi jika ada sesuatu yang salah, bergegaslah, jangan bertahan di sana. Selamatkan dirimu dengan mengerti firman-Nya, takluk pada firman-Nya, melakukan semua kehendaknya. Awas sekali lagi, kondisi hidup kita, situasi yang kita alami bisa seringkali menjadi ladang yang subur ajaran sesat itu masuk. Ya, karena mereka akan datang seperti kita terhibur, seperti kita kuat, tapi yang semu, yang palsu. Kita hanya seperti ikan yang diberi umpan pancing begitu, dia makan, plak, sudah terkailah dia dan habislah hidupnya. Bijaksanalah, jangan terjebak perkara yang salah. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Selamat menjadi anak Tuhan yang mencintai firman, merenungkannya siang dan malam, sehingga engkau tidak tersesat di jalan, karena jalanmu diterangi oleh firman Tuhan. Amin. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang bisa kami renungkan, biar Tuhan yang menyempurnakan. Dan kami menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu, biar Engkau yang menolong memimpin kami, supaya hidup kami sungguh menjadi hidup yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan dengan merenungkan, membaca firman-Mu secara sungguh dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, selamatkan kami dalam kasih-Mu oleh kemurahan-Mu dari ajaran dan sesat yang mengincar kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan di surga. Amin.